Ya, lagi-lagi ramai soal kasus mutilasi yang menimpa seorang perempuan berusia 54 tahun di Bekasi. Pelakunya pacarnya yang usianya lebih muda 20 tahun. Bukan ngomongin soal usia sih, tapi ada fakta-fakta baru terkait si pemutilasi ini. Apakah benar pelaku menargetkan orang-orang yang lebih tua? Awalnya kasus mutilasi ini terungkap pada 30 Desember lalu. Ada seorang pria, namanya Eki, dilaporkan hilang oleh istrinya. Nah, pas dilakukan pencarian, polisi malah menemukan potongan tubuh di rumah kontrakan si pria ini. Selang beberapa jam setelah penemuan jasad itu, Eki kemudian tiba di rumah kontrakan bersama teman wanitanya. Nah, balik lagi ke soal jasad yang dimutilasi. Korban ternyata dibunuh sejak September 2021. Bayangin, 1 tahun jasad Angela dibiarkan di dalam box kontainer di kamar mandi. Identitas Angela terungkap setelah polisi membongkar makam anak yang meninggal 2018 lalu karena jatuh dari apartemen di kawasan Kuningan. Ini yang menjadi pertanyaannya, lalu apa yang membuat pelaku tega memutilasi korbannya? Jadi memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Cekcoknya gara-gara pelaku tidak terima saat korban meminta untuk dinikahi. Padahal pelaku telah memiliki istri. Nah, makin kesini ini makin banyak keterangan baru yang terungkap. Tidak hanya soal asmara ternyata. Eki diperkirakan mau menguasai harta Angela setelah ada jejak digitalnya yang menanyakan cara pembukaan blokir sertifikat apartemen yang diduga milik Angela. Kalau kata polisi, apartemen milik korban telah dijual kepada Eki pada 2019 lalu. Penjualan tersebut pun dinyatakan sah oleh pengadilan. Eki juga diduga gemar berhubungan khusus dengan wanita yang lebih tua. Nah, apakah ini salah satu modusnya memanfaatkan harta pasangannya? Nah, yang baru lagi, ada seorang perempuan yang mengaku telah berhubungan dengan Eki selama 1 tahun lebih yang dikenalnya melalui media sosial. Korban berinisial A ini mengaku merasa dirugikan baik secara moral dan juga material. Eki dianggap telah menipu dirinya hingga puluhan juta rupiah. Eki juga mengaku sebagai dokter. Lalu dengan adanya fakta-fakta ini, apakah mutilasi terhadap korbannya ini untuk menguasai harta? Atau apakah Eki terjebak dengan permainan asmara yang ia mainkan sendiri? Ada biasanya pada banyak kasus, sekali lagi banyak kasus ya, saya tidak bicara kasus Bekasi ini, ternyata ada kesempatan untuk menguasai harta. Jadi bisa jadi faktor ekonomi bergabung dengan faktor asmara, faktor dendam bergabung dengan faktor ekonomi, itu bisa saja. Gitu. Jadi sekali lagi kita tetap harus bedakan antara pembunuhan itu sendiri dengan mutilasinya. Bahwa kemudian mutilasi ini ada tujuan-tujuan lain, ya kalau tidak ketahuan gitu ya ternyata cukup banyak. Apapun modusnya, sebenarnya Eki sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.